Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal kimia SMA. Jadi soal akan saya bahas ini mengenai bagaimana cara kita mencari kalor yang dibebaskan untuk pembakaran dari suatu gas gitu ya. Nah untuk soal seperti ini termasuk soal termokimia ya, di cara mencari data H itu termasuk dalam bab termokimia. Oke? Sebelum kita lanjut ke contoh soalnya, saya harapkan kalian buka subscribe. Untuk subscribe channel ini karena setiap hari kami upload video ya, ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi ya. Jangan lupa kalian juga nyalakan juga notification-nya ya, biar kalian tahu kalau kami udah upload video. Oke, sekarang langsung saja ke contoh soalnya. Saya bacakan terlebih dahulu soalnya. Suatu gas alam mengandung 44,8% volume CH4 dan 22,4% volume C3H8. Ya, jadi ini karena dia itu hidrokarbo sederhana kan, jadi metana sama propana itu dia bentuknya dalam wujudnya dalam bentuk gas ya. Wujudnya dalam bentuk gas. Kalau misalkan yang lebih berat lagi, misal sampai C5H12 seperti itu biasanya tidak dalam bentuk gas lagi, biasanya dalam bentuk cair gitu ya. Karena semakin berat berat molekulnya, dia bentuknya akan menjadi semakin padat gitu ya. Sisanya adalah gas yang tidak dapat terbakar. Jadi selain 44,8 sama 22,4% ini semuanya gas yang tidak bisa terbakar. Ya, jadi yang bisa terbakar itu cuma CH4 sama C3H8 saja gitu ya. Jika diketahui, ini salah nulis ya. Jadi ini harusnya delta H. Jadi delta H itu adalah entapi dari reaksinya gitu ya. Jadi delta H pembentukan, kalau delta H pembentukan kalian bisa menuliskan delta HF gitu ya. Kalau misalkan ada tulisan lagi delta H no F, berarti itu entapi pembentukan standar gitu ya. Kalau ada nol dari sini berarti standar, berarti artinya dia dalam keadaan suhunya 25 derajat Celcius ya, dan tekan 1 atmosfer. Tapi karena di sini di banda tahap pembentukan saja, berarti lambangnya atau notasinya itu adalah delta HF gitu ya. Delta HF dari CH4 itu sampai dengan H2O itu ada angka masing-masing ya, kilokalori per mol. Berapakah kalori dibebaskan pada pembakaran 100 liter gas alam tersebut? Oke, sekarang berarti kita mencari berapa tepatnya volume dari CH4 sama C3H8 itu. Kan diketahui ada persentasenya. Jadi sekarang kita bisa mencari persentasenya masing-masing. Jadi CH4 itu karena dia 44,8% kan, jadi 44,8 per 100 dikali dengan 100 liter. Karena kan dia pembakaran 100 liter kan. Jadi dikali 100 liter, jadi total CH4-nya itu ada 44,8 liter. Oke, untuk yang C3H8-nya itu juga sama cara mencarinya. Jadi itu karena 22,4%, jadi 22,4 per 100 dikali dengan 100 liter. Jadi hasilnya adalah 22,4 liter. Ya, kalau misalkan sudah dalam bentuk liter gini, kita kan bisa mencari kalori itu dalam per mol kan. Jadi ini kita diketahui juga data H pembentukannya atau data HF-nya itu kilokalori per mol. Ya, jadi kita sekarang mencari berapa mol dari CH4 sama C3H8 ini gitu ya. Nah, kalau misalnya diketahui volume, ya, ini tidak diketahui kan dalam keadaan apa. Kalau misalkan diketahui dalam keadaan apa, itu anggap dalam keadaan STP ya. Jadi dalam keadaan tekanan dan suhu standar gitu ya. Jadi dari liter ke mol itu kan bagi dengan 22,4. Jadi kalau ini dibagi dengan 22,4 itu menjadi 2 mol. Sedang untuk 22,4 ini dibagi 22,4 itu 1. Jadi 1 mol. Jadi CH4-nya ada 2 mol, C3H8 ada 1 mol. Oke? Nah, sekarang barulah kita mencari kalornya. Untuk menentukan kalornya, ini kan diketahui ada data delta HF. Berarti kalian menuliskan dulu reaksi pembakarannya. Ya, kan harus bisa membuat reaksi pembakaran. Jadi kalau dia bakar hidrokarbon itu menghasilkan CO2 dan H2O. Ya, jadi kalau saya tuliskan CH4 ditambah dengan O2 itu menjadi CO2 tambah dengan H2O. Jangan lupa kalian setarakan dulu reaksinya ya. Jadi kalian setarakan jumlah C-nya di kiri sama di kanan sama, H-nya di kiri sama di kanan sama, seperti itu ya. Karena itu menentukan hasil perhitungan gitu. Jadi kalau kalian tidak sudah membuatkan reaksinya tapi kalian tidak menyetarakannya, jadi perhitungan kalian salah gitu ya. Jadi C-nya sama udah ya, jadi kemungkinan kanan. H-nya di bagian kiri 4, di bagian kanan ada 2. Berarti kan kasih koefisiennya 2 di H2O ya. Sedang untuk O-nya di bagian kanan tuh ada 4 ya, 2 dikali ditambah dengan 2, 4. Berarti yang di sini O2-nya ada sebanyak 2. Ya. Barulah ini sudah persamaannya setara gitu ya. Nah, sekarang ini kan kita mencari data H reaksinya
ya kan? Jadi delta H dari reaksi, ya, atau biasanya orang nulis delta H RXN gitu ya, sama aja ya. Jadi delta H reaksi itu kalau diketahui ada data HF, berarti itu data HF dari produk dikurangi dengan delta HF dari pereaksi atau reaktannya. Jangan lupa dikalikan dengan koefisien masing-masing, ya. Jadi produknya kan CO2 sama H2O. Jadi CO2-nya kan ada satu aja. Jadi kita lihat sini CO2-nya itu ada min 94,1. Ya, jadi 1 dikali min 94,1 jadi min 94,1. Ya, bisa kasih dalam kurung ya. Ditambah dengan CO2, H2O-nya ada sebanyak 2 kan? Ada sebanyak 2. Berarti H2O-nya sini delta HF-nya min 68,3. Berarti 2 dikali dengan min 68,3. Ya, tutup kurung ya, dikurangi dengan baru delta HF reaksinya. Reaksi kan ada CH4 sama O2, ya. Tapi di sini nggak ada delta HF dari O2. Kenapa nggak ada delta HF dari O2? Karena O2 itu kan sudah termasuk molekul yang terbentuk di alam gitu kan, sudah terbentuk secara alami di alam. Jadi dia tidak ada diperlukan atau melepaskan kalor untuk bisa membentuk O2 gitu. Jadi kalor dari pembentukan O2 itu sama aja dengan 0 gitu ya. Jadi kita sekarang melihat dari CH4-nya saja. Berarti 2 kali 0 kan 0 gitu kan. Berarti data HF dari CH4-nya diketahui sana itu adalah min 17,84. Berarti dikurangi min 17,84. Seperti itu. Jadi kan tinggal hitung saja hasilnya. Itu hasilnya adalah min 212,86. Nah, karena ini kan satuan semua dalam kilokalori per mol. Jadi kalian tuliskan juga kilokalori per mol gitu. Kalau misalkan delta HF-nya diketahui joule per mol, ya kalian hasilnya ntar joule per mol gitu ya. Jangan diubah-ubah satuannya. Ya. Nah, sedangkan CH4 sini kan yang dibakar kan ada 2 mol. Berarti karena ini dalam per mol, kalian kalikan saja dengan 2. Hasilnya itu adalah min 425,72 kilokalori. Itu. Ini untuk membakar CH4 saja pada 100 liter gas alam. Sekarang yang C3H8-nya belum kita cari. C3H8 juga sama caranya. Jadi C3H8 kalian tuliskan dulu reaksi kimianya, reaksi oksidasinya atau pembakarannya. Jadi tambah dengan O2 itu menjadi CO2 tambah dengan H2O. Ya kan, setarkan dulu reaksinya. C di kiri itu ada 3, C di kanan ada 1, berarti CO2-nya kan kasih koefisiennya ada 3. Jadi 3 CO2. Ya. Untuk H-nya di kiri ada 8, di kanan ada 2 kan. Berarti kalian kalikan dengan 4. Jadi molekul H2O-nya ada sebanyak 4 gitu. Oksigennya di kiri ada 2. Ya, di kiri ada 2, di kanan tuh ada 10 ya. Kalian lihat sini 3 kali 2 6 tambah dengan 4 jadi 10. Berarti O2-nya ada sebanyak 5 molekul. Sehingga perbandingan koefisiennya 1, 5, 3 sama 4 ya. Sama juga cara hitungnya. Jadi data HF produk dikurangi data HF reaksi. Jadi produknya sini kan CO2 sama H2O, berarti 3 dikali dengan CO2 tadi min 94,1 ya. Ditambah dengan 4 dikali H2O-nya itu adalah min 68,3. Nah, kalian kurangi dengan delta HF dari C3H8. C3H8 ini diketahui min 24,82. Berarti dikurangi min 24,82. Ya. Jadi kalau kalian dapatkan hasilnya itu adalah min 530,68 kilokalori per mol. Ya. Nah, di sini dalam 100 liter gas alam itu ternyata C3H8 cuma 1 mol saja. Jadi artinya sudah, jadi kan cuma 1 mol saja. Berarti kalor yang dilepaskan, karena ini kan min, berarti kan reaksi isoterm kan, dia melepaskan panas. Berarti kalor yang dilepaskan itu ada tetap 530. Jadi 530,68 kilokalori. Jadi totalnya, karena kan ada 2 yang dibakar kan, ada CH4 sama C3H8. Berarti kan tambahkan saja min 425,72 ini tambah dengan min 530,68. Jadi totalnya adalah min 956,4 kilokalori. Seperti itu. Jadi hasilnya ini ya. Oke. Sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Kalau kalian ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa
komen di kolom komentar ya. Terima kasih.